banyak-banyak ya, 3 ayat saja tuh ya, atau ayat sebelumnya menyebutkan 10 ayat ya, sampai kepada 3 ayat ini. Dan mereka memang tidak akan bisa membuatnya, dan memang tidak ada yang bisa membuatnya ya, hingga sampai sekecil atau sesedikit surat Al-Kautsar. Dan hakikatnya mereka orang-orang yang membenci Nabi Muhammad, yang tidak menyukai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ketika mereka membaca Quran, sebetulnya mereka terpesona, ya mereka terbelalak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Walidah Dahlan yang bahagia, insyaallah pada malam hari ini kita akan mentadabburi salah satu surat juz Ammah yang merupakan keterusan dari bahasan kita di minggu lalu, yakni surat Al-Kautsar. Biar bisa saya lihat ke tafsirnya. Ya, ini surat adalah surat ke-14 yang turun ke Nabi Muhammad. Tapi kalau dalam susunan mushaf dia ada di urutan ke-108, dan surat ini adalah Makkiyah. Dan ini surat merupakan satu bentuk tantangan dari Quran kepada mereka yang merasa bisa bikin ayat Quran, dari para kafir Quraisy dan ahli bahasa di antara mereka yang ada kala itu. Tidak usah banyak-banyak ya, 3 ayat saja tuh ya, atau ayat sebelumnya menyebutkan 10 ayat ya, sampai kepada 3 ayat ini. Dan mereka memang tidak akan bisa membuatnya, dan memang tidak ada yang bisa membuatnya ya, hingga sampai sekecil atau sesedikit surat Al-Kautsar. Dan hakikatnya mereka orang-orang yang membenci Nabi Muhammad, yang tidak menyukai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ketika mereka membaca Quran, sebetulnya mereka terpesona, ya mereka terbelalak, mereka takjub. Karena orang-orang yang tidak suka dengan Nabi ini sebetulnya orang-orang cerdas, orang-orang pinter. Ya, Abu Jahal itu kan nama aslinya Abul Hakam, orang yang bijak, orang yang dia itu pinter. Kemudian kita sebutkan sebelumnya nama Walid bin Mughirah, itu juga dia pinter itu. Tapi disuruh untuk percaya kepada Quran, mereka tidak mau. Walaupun mereka ketika melihat ayat-ayat Quran itu mereka terpesona, takjub dengan susunan yang ada di dalam Al-Quran itu ya. Namun karena sudah tertutup dengan hawa nafsu ya, mereka pun menolak apa yang digambarkan Rasul di dalam Al-Quran. Di ayat ini juga berbicara tentang anjuran untuk berkurban. Di ayat ini juga bicara tentang kabar gaib. Jadi salah satu dalil kurban itu disebutkan juga di surat Al-Kautsar ini. Nah, di sini juga menceritakan tentang mereka yang membenci Nabi Muhammad itu, pada akhirnya mereka akan abtar. Abtar itu akan terputus.
akan hilang dan tidak dikenang. Kalaupun mereka dikenang dengan sesuatu yang buruk. Jadi salah satu latar belakang Bapak Ibu sekalian, turunnya surat ini itu berkenaan dengan wafatnya putra Rasulullah SAW. Nah, Nabi Muhammad kan punya beberapa anak lelaki, yaitu Abdullah, kemudian Qasim, dan juga Ibrahim. Nah, di tafsir Ar-Razi ini yang saya kutip ini, bahkan di tafsir yang lain Ibnu Katsir dan At-Tabari, itu penjelasannya panjang sekali ya. Di sini dia menjelaskan tentang bahwa yang oleh ulama berbeda pendapat itu anak yang mana itu. Nah, di tafsir Tabari itu disebutkan anak terakhir, yakni yang bernama Ibrahim, karena seluruh nama anaknya Nabi Muhammad kan wafat ketika mereka masih kecil, ketika masih dalam buayan. Yang Abdullah wafat waktu kecil, Qasim juga wafat waktu kecil. Nah, anaknya Ibrahim ini dianggap bahwa dia lahir dari seorang istri Nabi yang tadinya Yahudi, yaitu Sofia. Nah, dia melahirkan anak namanya Ibrahim. Tapi Ibrahim juga meninggal ketika menyusui dengan ibunya. Ya, jadi ya masih sangat belia tuh. Jadi pas menyusui itulah, belum genap 2 tahun Ibrahim meninggal. Dan Nabi Muhammad sedih karena itu. Dan di dalam salah satu syariat untuk sholat khusuf, sholat gerhana, itu salah satunya adalah cerita di balik wafatnya dari anak Nabi Muhammad ini yang bernama Ibrahim. Sehingga ketika itu bulan tertutup, ya, terjadi gerhana, dan orang-orang menyangka ini jangan-jangan sebab dari wafatnya anak dari Nabi Muhammad itu. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa terjadinya khusuf atau khusuf, ya, gerhana bulan dan gerhana matahari, bukan disebabkan oleh kematian seseorang, tetapi memang itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anaknya Nabi Muhammad wafat, yang namanya Ibrahim ini, Nabi Muhammad bersedih karena itu. Ya, karena ya namanya kehilangan anak, ya. Tentu kita juga merasakan hal demikian. Kalau lagi lucu-lucunya, lagi senang-senangnya, lagi kita bisa bercanda, tiba-tiba dia wafat. Di situ orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad bersorak-sorai, ya. Salah satunya adalah Amr bin As. Siapa namanya itu, lupa, bukan Amr bin As, ya. Tapi dia bagian dari gembongnya Abu Jahal itu. Dan dia mengatakan bahwa itu, lihat tuh, Muhammad itu abtar itu. Abtar itu buntung, ya, terpotong. Tuh, ini akhir dari ayat ini kan huwal abtar. Ya. Terpotong dia sudah. Tuh. Apa yang dimaksud terpotong itu apa? Tuh. Jadi nasabnya Nabi sudah selesai ketika anaknya itu meninggal. Nah, dulu dalam kajian ilmu antropologi di di Timur Tengah itu, bahwa orang itu akan merasa dirinya terus hidup kalau mereka itu punya anak laki-laki. Ya, mereka itu akan jadi penerus. Kalau anak perempuan tidak, malah anak perempuan itu mereka kubur hidup-hidup kan. Mereka tidak mau kalau hadir anak perempuan, sehingga di dalam sejarah itu banyak dimarginalkan, banyak dipinggirkan. Sejak lama itu, bukan cuma sejak masa Nabi Muhammad saja. Sejak masa Romawi, bahwa orang-orang yang di dalamnya banyak wanita itu dianggapnya lemah, kaum tersebut. Di masa Romawi dianggap bahwa perempuan itu tidak memiliki ruh. Ini manusia atau bukan? Sampai begitu mereka. Kemudian di masa Cina kuno, perempuan itu dianggap sebagai makhluk yang dia lebih kejam daripada, lebih bahaya daripada racun ular. Tuh. Di masa Nabi Muhammad, di masa Arab Jahiliyah, dikubur hidup-hidup. Tuh. Jadi kalau satu kaum itu banyak melahirkan anak perempuan, maka mereka dianggap kaum itu lemah. Tuh. Ya, sebab peperangan itu sering terjadi antar kaum. Dulu tidak ada negara, jadi yang memperkuat kaum itu adalah yang memperkuat masyarakat. Ya, kamu keturunan siapa? Anaknya siapa? Tuh.
Jadi kalau keturunan itu terlalu banyak perempuannya, ya kalau berperang juga susah. Tuh. Ya walaupun ada ya perempuan yang kuat, tetapi satu dua lah. Ya. Yang lainnya umumnya tidak. Dan kebanyakan mereka tidak mau diajak untuk menaklukkan orang lain. Ya wanita ini. Karena tidak maunya itu, nah, dianggaplah mereka ini di bawah lelaki, subordinasi. Karena tidak mau melakukan apa yang mau lelaki kerjakan, seperti berburu, berperang. Nah, dianggapnya juga waktu itu kalau ini kaum banyak perempuannya, nah dia terputus lah. Ya, apalagi kalau mereka sudah menikah dibawa pula oleh laki-laki itu, ya sudah makin lemah. Ya. Nabi Muhammad juga masih diyakini hal demikian di masyarakat Arab. Karena dia kalau punya anak lelaki berarti dia punya legacy. Itu anak itu akan meneruskan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Nah, kalau dia anaknya hidup nih sampai besar nanti, nah itu juga masih menjadi ancaman buat orang-orang kafir Quraisy. Jadi ketika anaknya ini Ibrahim wafat, mereka girang. Nah, mereka senang. Mereka bergembira, berarti Muhammad sudah selesai. Nah, sudah selesai kamu, udah nggak ada penerusmu itu. Nggak akan ada yang meneruskan ajaran-ajaranmu itu. Karena anakmu ini wafat. Tuh. Anakmu ini meninggal. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad terhenti di situ. Nah ini nanti dibalikan sama Allah. Ya. Jadi semua mereka yang selalu membanggakan dirinya dengan kekayaan, dengan posisi jabatan, dengan anak yang banyak, itu mereka tidak dikenal. Bahkan berbalik, anaknya itu malah menyerang mereka. Ya, anaknya membunuh mereka gitu. Anaknya malah jadi ikut dengan Rasulullah SAW, seperti anaknya Abu Jahal kan, siapa namanya itu, Ikrimah, ya laki-laki Ikrimah ini bukan perempuan, yang dia itu salah satu perawi hadis juga, ya namanya sering ketemu itu dalam sanad-sanad hadis, ya yang tadinya dia itu kafir, ya suatu ketika Ikrimah itu ketika Nabi Muhammad sudah datang ke Mekah, dia menyatakan bahwa saya tidak mau berada di tanah yang bapak saya terbunuh di sini. Akhirnya dia pergi ke Yaman, ya lewat laut itu. Tapi ketika dia mau pergi ke Yaman, ternyata itu perahunya, bahteranya itu kena angin puting beliung. Jadi nggak pergi-pergi, di situ saja. Itu diceritakan oleh Ibnu Qudamah di dalam sejarah orang-orang yang taubat dari masa kenabian itu. Salah satunya ini orang nih, Ikrimah ini. Ya, istrinya Ikrimah itu, Insya Allah saya lupa namanya juga itu. Ya, Ummul Hakam. Kalau nggak Ummul Hakam, Ummul Hakim namanya itu. Dia itu sudah masuk Islam bersama Hindun. Ya, kemudian dia ngomong ke Rasul, ya Rasulullah, ini suami saya sekarang pergi ke negara yang dia tidak ngerti, tidak paham, nggak ada sanak pafili di sana, di Yaman itu. Ya, kalau kamu jamin dia selamat, mau nggak dia dilindungi? Ya, atau kalau dia masuk Islam, dijamin nggak dia selamat? Dia selamat itu. Oh, langsunglah dikejar sama Ummul Hakim ini, dipanggil. Ya, ya Ibnal Ammi itu, wahai bojoku, kira-kira gitulah. Itu kamu sudah bakal dilindungi oleh Nabi itu. Asal kamu itu ngomong la ilaha illallah. Tapi sebelumnya si Ikrimah ini debat dengan yang punya perahu itu. Ya, karena ketika ada puting beliung, angin tersebut, dia berkata gitu. Kalau Tuhannya Muhammad ini menolong saya pasti akan masuk Islam. Setelah ngomong begitu, Ibnu Qudamah menceritakan, berhenti itu anginnya. Loh, kok ono angin? Berhenti. Sampai yang tukang perahu itu bilang ke dia, sudahlah ikhlasin saja. Apa maksudmu ngomong ikhlas? Udah, kamu itu terimalah Muhammad itu sebagai nabi, Allah itu sebagai Tuhanmu juga. Nah, sampai debat itu datang istrinya. Baliklah dia ketemu Nabi Muhammad, kemudian dipegang tangan Nabi, berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi ayat-ayat ini salah satu yang dijelaskan di sini justru anaknya Abu Jahal itu jadi abtar. Abu Jahal dikenalnya apa sekarang? Buruh kan? Ya, itu yang dimaksud terputus. Yang terputus itu mereka, bukan kamu.
Dan kita itu hakikatnya kan ingin dikenang gitu. Jadi dalam diri kita sebagai manusia, ini dalam kajian ilmu antropologi ya Bapak Ibu, kita ini selalu ingin dikenang abadi oleh makhluk ya. Selalu ingin disebut gitu. Hatta itu orang ateis ya. Walaupun dia tidak yakin dengan kehidupan setelah kematian, tapi diri mereka juga di dalam lubuk hatinya mempertanyakan, ini saya sebetulnya setelah ini mau kemana gitu. Saya di tempat yang benar apa enggak, atau saya ngapain. Sebetulnya itu ada, tapi itu tidak keluar dari diri mereka itu. Nah di barat itu cara untuk mengenang itu dirubah ya. Dirubahnya dengan memberi hadiah. Nah, salah satunya adalah hadiah Nobel itu ya. Nobel itu kan kalau ada orang menemukan sesuatu dia dapat hadiah Nobel ya. Nobel itu nama orang gitu, dikasih duit dari Nobel itu. Nah, dia menemukan sesuatu dikenang terus sama orang ya. Jadi cara untuk dia bisa hidup abadi, dia bikin karya, nah dia dikenang terus-terusan walaupun orangnya tidak ada gitu. Dan hakikatnya kita demikian. Nah kita ini bakal dikenang kalau kita ada keturunannya itu ya. Dan konteksnya dulu keturunannya itu harus lelaki, baru dia dikenal dan dikenang ya. Sehingga dia ngomong begini, Abtar itu Muhammad itu sudah buntung, dia nggak akan dikenang, nggak akan dikenal, udah hilang karena dia tidak punya lagi keturunan. Tapi saya bilang tadi dibalik itu sama Allah sekarang. Justru yang dikenal itu Nabi Muhammad. Ya, sekarang kita selalu menyebut Nabi Muhammad itu, ya. Selalu bersolawat kepada dia. Kemudian dia juga umat muslim itu banyak. Itu salah satu di antara arti dari salah satu kata di ayat ini ya. Itu dia Bapak Ibu latar belakang dari surat Al-Kautsar ya. Jadi kegirangannya umat musyrikin dan kafirin Quraisy ketika menyaksikan Nabi Muhammad itu anaknya wafat ya. Dan menganggap bahwa dia itu bakal terputus nasabnya. Nasabnya terputus, ajarannya tidak diteruskan, legasinya tidak ada, sudah hilang. Berarti akan tertutup oleh sejarah. Nah, kita ke ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani aka huwal abtar. Inna sesungguhnya kami a'toinaka akan memberikan kepadamu al-kautsar. Nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, maka sholatlah atau berdoalah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka, sesungguhnya mereka yang menghinamu, yang membencimu, huwal abtar, maka dialah yang akan terpotong, dia akan terputus. Inna a'toinakal kautsar. Nah, inna di sini sebagai takkid, penekanan, dan itu ada alifnya. Inna, saya benar-benar, sungguh-sungguh. Nah, kira-kira begitu, tidak main-main nih, nggak bercanda, saya betul akan memberi. Karena Nabi Muhammad kan sedih dibegitukan kan, anaknya meninggal malah diejek begitu. Tentu dia sebagai seorang ayah merasa susah, merasa gundah, resah, sedih, mungkin juga jengkel gitu, mungkin juga ingin membalas mungkin ya. Nah, dalam keadaan seperti itu Allah menurunkan ayatnya, sesungguhnya kami betul-betul ya. Jadi seolah-olah ingin bilang ke Nabi, tidak usah sedih, tidak usah merasa resah, tidak usah kamu ingin membalasnya gitu. Di ayat yang lain pun di surat Al-Imran itu ada ayat yang menyebutkan mereka yang menghinamu itu tidak akan mencelakai kamu gitu. Mereka itu cuma bakal membuat kamu sakit hati saja, nggak bakal membunuhmu ya. Nah, ini orang-orang ini memang bikin sakit hati Nabi gitu. Atau di surat Al-Mudatsir ya, kalau saya tidak salah, yang menyebutkan zarni wal mukazzibun. Nah, biarin aja lah itu mereka dengan saya yang ngurus itu ya. Nah, biarkan mereka sesaat. Wa mahilhum qalila, biarkan mereka menikmati nikmat yang saya beri sesaat saja, nanti akan saya balas mereka itu. Jadi kamu tidak perlu bertindak atas nama dirimu sendiri, nanti saya akan melakukan.
Nah, itu semacam ngomong seperti itu di kata inna itu. Inna tuh. Ya, tetapi inna di sini bukan untuk membalas perbuatan mereka yang buruk ke Nabi dengan perbuatan yang juga membuat mereka rugi. Bukan, dalam artian yang buruk juga. Tetapi Allah akan memberikan nikmat yang banyak. Tuh. Sebetulnya bukan akan, nikmat itu udah dikasih. Ya, a'toina, a'to itu telah memberi. A'to itu telah memberi. Na kami telah memberi. Inna a'toina, yang dimaksud kami itu bisa itu Allah, tapi juga bisa dari umat muslim itu sendiri. Nah, nanti ketemunya di Al-Kautsar. Nah, itu termasuk diantaranya kita umat muslim ini adalah orang yang menggembirakan Nabi Muhammad dengan memberikannya banyak keturunan. Tuh. Nah, jadi keturunan banyak itu salah satu yang membuat beliau senang. Itu salah satu yang membuat beliau bahagia. Nah, di antara manusia sekarang ada itu yang tidak mau punya keturunan kan? Kemarin itu apa istilahnya itu? Yang perempuan-perempuan tidak mau punya anak gitu. Apa sih? Child free ya? Free child. Apa free child apa child free? Ya. Yang dia tidak maulah punya anak, yang mungkin sebab tidak mau badannya melebar gitu ya, tidak mau dia cantiknya hilang ya, inginnya selalu terlihat wow gitu ya. Tujuan-tujuannya sudah materialis itu ya. Tapi di sini cara menyenangkan Rasul yaitu dengan memberikan keturunan yang banyak. Makanya itu ada nak di situ. Inna a'toina, kami itu ya Allah juga, ya umat muslim yang lain. Ya, bahwa Nabi itu pasti itu. Atau itu menunjuk kepada kepastian. Walaupun di situ artinya itu namanya fi'il madhi. Atau yu'ti. Atau itu telah memberi. Kami betul-betul kata Allah telah memberimu, hai Muhammad, nikmat yang banyak. Ya, Nabi Muhammadnya masih ada di dunia, tetapi nikmatnya sudah diberi oleh Allah. Nah, dalam konsep memberi itu ada 3 di dalam Quran. Ada yang disebut ata, ya, ata amrullah fala tastajilun. Ya, kemudian ada yang disebut a'to, ya, ini seperti ini nih, a'to. Ada yang disebut wahaba. Nah, itu semua artinya kalau diterjemahkan memberi, ya, tetapi beda konsep semua. Kalau ata itu semua dikasih. Mau kita maksiat nggak maksiat, Allah ngasih rezeki, namanya ata, istilahnya ata. Mau dia muslim atau non muslim, Allah juga ngasihnya atau menyebutnya ata. Nah, jadi itu pada siapapun. Jadi kalau kita ngelihat itu orang muslim, orang non muslim nggak sholat, nggak sedekah, nggak melakukan ibadah-ibadah seperti orang muslim, kok duitnya banyak, gitu ya. Kok dia pinter-pinter, kok dia menguasai perekonomian dunia gitu, padahal kemaksiatan, keburukan banyak mereka kerjakan, misalkan begitu. Nah, itu tak perlu heran karena Allah juga nyebutnya ata, ya. Itu berhubungan dengan rahmannya Allah, semuanya dikasih, ya. Mau dia berbuat baik, tidak berbuat baik, Allah kasih itu. Nah, maka disebutlah ata. Nah, ada yang kedua namanya wahaba. Kalau wahaba itu sebetulnya tidak layak dikasih, tapi karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dia diberi wahaba, seperti Nabi Ibrahim dengan istrinya, ya. Menurut teori istrinya itu sebetulnya sudah tidak bisa punya anak, ya. Tetapi karena Nabi Ibrahim itu salah satu nabi yang dijuluki sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, ya, yang dia dekat kepada Allah, akhirnya Allah memberikan itu. Pemberiannya itu bukan ata, itu namanya wahaba. Ya, langsung diberi pada Allah dengan syarat tertentu. Tuh. Yang ketiga ini a'to itu dekat dengan taat. Dan ini spesial juga, ya, karena Allah hanya akan memberi orang itu jika orangnya betul taat. Tuh. Ketaatannya di luar kebiasaan yang lain, sehingga langsunglah Allah memberikan nikmat itu. Nah, nikmat ini juga oleh Allah itu diberikan kepada Rasul dengan menggunakan kata a'to, ya. Makna lain dari a'to itu dimaknai oleh salah satu penafsir, Jamakhsyari, ya. Dia menyebutkan bahwa a'to di situ itu sebetulnya memberi sedikit tapi banyak,
Ya, memberi sedikit tapi banyak. Apa maknanya? Maknanya bahwa yang Allah kasih ke Nabi Muhammad dalam pandangan kita itu banyak. Tuh. Tapi sebetulnya itu dikit aja. Tuh. Sama dengan yang lain nikmat-nikmat yang kita dapat sedikit sebetulnya. Dan itu ada pelajarannya gitu. Kalau orang ngasih itu harusnya dianggapnya banyak gitu. Mestinya ya, idealnya saya dikasih apa gitu ya, dianggapnya mestinya banyak. Dan kalau kita ngasih kepada orang lain ya mestinya menganggap itu sebagai sesuatu yang sedikit. Nah, itu bagian dari makna atau itu ya. Jadi itu sudah pasti ini. Walaupun bentuknya fi'il madhi, masa lalu ya. Yang kalau dia saking pastinya sesuatu itu memang biasanya Allah menyebutkannya dengan kata ato. Ato itu, ato sudah pasti itu. Sudah pasti akan diberi itu nikmat kepada Nabi Muhammad SAW. Kan ini membuat dia juga terangkat spiritualitasnya kan, terangkat lagi pikiran optimisnya bahwa Allah menggembirakannya dengan nikmat ini. Dengan kata a'to. Kenapa a'to bermakna kepastian? Karena sudah lalu, yang lalu itu tidak dirubah, tidak bisa dirubah. Kayak Bapak Ibu lah, kemarin itu, minggu lalu saya datang ke sini. Memang saya di sini. Minggu lalu itu kemarin. Ya, sudah lalu dan itu sudah pasti, sudah terjadi. Ya. Jadi kalau masa lalu masih belum jelas, tapi kalau yang lalu itu sudah selesai, sudah terjadi. Ya, itu kalau kita ngomong keseharian gitu. Kemarin saya pergi ke Bantul. Ya, sekarang saya di Sleman. Kemarin itu sudah terjadi. Karena sudah terjadi sudah pasti, jadi tidak akan bisa dirubah. Tapi kalau yang lalu, yang masa depan belum tentu. Maka Allah menyebutnya atau artinya sudah ada itu nikmat. Sudah Allah siapin. Apa yang Allah siapkan di situ? Nikmat apa yang Allah siapkan? Nah, disebutkan di sini nikmat yang disiapkan itu adalah inna a'toina kal kautsar. Nah, kami memberikan engkau hai Muhammad nikmat yang amat sangat banyak. Nah, kita sering ngomong itu kautsar itu. Nah, dari kata kasir. Nah, kasir itu banyak. Ada juga yang menyebutkan atau kalimat lain dari situ kasrah. Ada juga kalimat yang lain itu aksar. Nah, yang paling tinggi itu adalah kausar. Ya, banyak yang amat banyak sekali. Kalau saya punya HP 3 itu namanya kasir. Kalau Bapak Ibu lebih banyak dari saya namanya aksar. Tapi kalau HP-nya 3 atau lebih dari itu mahal pula. Kemudian di dalamnya kualitasnya bagus pula, dari luar negeri lagi belinya gitu, pakai pesawat lagi datangnya, ya itu baru namanya kausar. Atau ada istri seorang suami gitu, istrinya udah cantik, udahlah kaya, sudahlah populer, sudahlah dia pinter, sudahlah dia itu anak dari orang terkenal, banyak semua numpuk di situ. Itu namanya kausar. Saking banyaknya itu. Nah, kalau istrinya 4 itu namanya kasir, bukan kausar. Kausar itu tumpuk satu tapi banyak kualitasnya, itu kausar. Nah, ini yang diberitakan kepada Nabi oleh Allah bahwa dia akan mendapatkan nikmat yang banyak sekali. Kausar. Ya, ada lagi yang menyebutkan bahwa yang namanya kasrah itu atau kausar, mohon maaf ya, bukan kasrah tapi kausar itu banyak maknanya. Ya. Di tafsir ini disebutkan ada sekitar 9, tapi dia pisah-pisah menyebutkan yang ini. Nah, di antaranya yang dimaksud dengan kausar di situ itu adalah kenabian. Itu bagian nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan kausar di sini adalah Al-Quran. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan kausar di sini itu adalah raf'u zikri, bahwa Nabi Muhammad itu selalu disebut-sebut. Ya, itu termasuk kausar. Terus yang dimaksud dengan kausar di sini juga adalah keturunan yang banyak. Ya. Tapi bukan keturunan Nabi.
ya, umat muslim keturunannya banyak. Nah, itu salah satu, ya saya pernah baca itu kalau tidak salah. Salah satu kekhawatiran orang Eropa adanya muslim ke sana karena anak mereka itu banyak. Ya, tidak satu melahirkannya, ya, 9, 11, sehingga memenuhi Eropa itu, dan akhirnya kan mereka suruh pulang sana, kamu sudah memenuhi ini, Eropa sudah penuh. Kalau mereka tidak punya konsep kayak kita. Nah, kita salah satunya dalam rangka menyenangkan Rasul adalah memiliki keturunan yang banyak. Ada juga arti yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kausar itu adalah haud, ya, atau telaga. Nah, ada juga yang menyebutkan nahar. Nahar itu sungai. Nah, yang banyak dipakai itu dua, yaitu telaga di surga dan sungai di surga. Ya. Ibnu Abbas dalam sebuah hadis meriwayatkan bahwa maksud dari Kausar itu adalah kebaikan yang amat banyak. Jadi dia tidak mendefinisikan Kausar itu sebagai sungai atau sebagai telaga atau danau, tetapi semua kebaikan. Jadi tidak mesti sesuatu yang disebut sungai, apapun itu yang di dalamnya itu punya makna kebaikan, itu akan diberikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, kalau di sini memang yang disepakati oleh banyak ulama tafsir, yang dimaksud dengan Kausar itu adalah sungai, yang dimana kalau orang meminum dari telaga itu dia tidak akan pernah haus selamanya. Ada banyak riwayat yang menyebutkan posisi dari Kausar itu. Ada yang menyebutkan ketika kita berpeluh di menghadapi Siratal Mustaqim di padang mahsyar, ya, atau ketika di akhirat, di mana semua kita merasa lelah dan haus, sehingga Nabi Muhammad membagikan air itu dari telaga tersebut. Siapa yang meminum air itu maka dia tidak akan kehausan. Sampai antri itu umatnya Nabi Muhammad untuk meminum air yang Nabi Muhammad sendiri bagikan. Tapi ada di antara kita itu, ya, mudah-mudahan kita bukan menjadi bagiannya. Ada yang tidak, dia dibolehkan oleh Allah untuk meminum itu. Jangan kau minum itu. Kemudian Nabi berkata, ini umatku. Lalu Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad, dia memang umatku, tapi engkau tidak tahu apa yang dia lakukan setelah kau wafat. Jadi tidak semua akan meminum air itu. Ya. Ada yang menyebutkan bahwa telaga yang dimaksud di situ itu adalah sungai yang memang hanya berada di surganya Rasul. Ya. Jadi apapun penafsirannya, semuanya merujuk kepada dua hal dari arti Kausar itu, yakni telaga atau sungai yang ada di surga. Itu salah satu nikmat yang bakal Allah berikan kepada Rasul. Sudah diberikan, ya, bukan bakal. Memang sudah ada nikmat itu. Ya, Dr. Muhammad Yahya itu dalam kajian Qur'annya menyebutkan bahwa ayat ini sedang ingin mengangkat optimisme Nabi, supaya dia jangan sedih ketika dia ditimpa musibah, untuk melihat nikmat Allah yang lain. Dan itu kata beliau, itu bisa dipakai untuk kita juga. Walaupun ini ayat sebetulnya khusus ke Nabi, tapi di ayat ini bisa dipakai oleh kita kalau kita sedang dapat kesusahan, kalau sedang mendapatkan kesedihan. Bahwa sejatinya nikmat yang Allah beri kepada umat manusia itu terlalu banyak. Kitanya yang tidak melihat itu di sisi yang lain. Kita kebanyakan kan, ya mungkin saya curiga, saya juga, ya, kalau dapat kesusahan itu, ya bawaannya itu uring-uringan, stres, susah, berat, ya, seolah mau selesai di dunia. Saya lupa kalau ada nikmat lain yang sebetulnya Allah beri, tapi saya fokus ke masalah saya saja. Padahal ada yang lain yang harusnya itu disyukuri juga. Saya pernah kasih di sini permisalan, ya, Mas Edi gitu ya, atau kita lah ya. Saya ini kan ada tai lalat kan di telinga saya, ya. Kalau saya nampak itu saja, saya ngajak cuma nampak tai lalatnya doang, wah, itu buruk karena kita saja. Tapi kalau sudut pandangnya berubah, saya mundur sesaat, ya, melihat dengan cakrawala yang lebih luas dari frame yang lebih jauh lagi, akan nampak, lumayan rupanya saya. Kalau yang dilihat bukan cuma telinga yang ada tai lalatnya itu, artinya melihat dari kenikmatan Allah di antara masalah yang ada itu terlalu banyak dan luas.
Nah, kadang kita juga kalau dapat musibah biasanya suka ngomong untung. Nah, untung baru kena tangannya, untung baru kena kakinya. Itu menandakan bahwa masalah sebetulnya sedikit, ya sedikit. Ada seorang sufi namanya Robi'ah atau dia. Nah, suatu ketika dia ketemu orang itu sakit kepala, mas. Aduh, kepala saya sakit. Terus kata Robi'ah itu ya, ditanya dia, tangan kamu sakit ya? Enggak. Kaki kamu sakit? Enggak. Napas kamu enggak keluar? Masih keluar. Organ dalam kamu sakit? Enggak. Nah, kenapa kamu harus mengeluh hanya satu yang sakit itu? Yang lainnya masih baik-baik aja, itu terlalu banyak. Nah, itu omongan sufi. Nah, ini pun sebetulnya mengingatkan itu ke kita, ke Rasul begitu. Saya ngasih kamu itu banyak. Dan itu sudah kamu lihat. Itu kalau dihubungkan dengan surat lain, Bapak Ibu. Surat apa itu? Ad-Duha. Di surat Ad-Duha itu kan salah satu asbab nuzulnya itu Nabi Muhammad merasa dia ditinggalkan. Karena surat itu tidak turun lama. Setelah Nabi tidak turun lama itu dia banyak diejek tuh sama orang-orang Yahudi. Gimana itu suratnya? Kok tidak turun-turun itu? Mereka sampai mengatakan itu kamu sudah pergi. Apa sudah pergi dia itu? Tidak datang lagi. Di situ Nabi merasa terguncang dirinya. Merasa dia nggak jadi diangkat menjadi Rasul. Jangan-jangan saya nggak jadi menjadi Nabi. Kok nggak turun lagi ayat ini? Kok tidak ada Jibril datang ke saya bawa surat? Nah, turunlah dalam dia keadaan susah itu surat Ad-Duha. Maka diawali dengan duha dan walaili idza saja. Nah, duha itu waduha itu untuk menggambarkan Nabi Muhammad itu senang kalau dia dapat ayat, dapat surat. Tapi kalau surat itu hilang, dia tidak datang, ya seperti malamnya bulan gulita, walaili idza saja. Nah, di ayat berikutnya itulah menegaskan kepada beliau ya, bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya itu gak ninggalin kamu Muhammad. Saya juga gak benci sama kamu. Ya. Dan disuruhnya Nabi Muhammad itu melakukan apapun saja untuk tujuan akhirat. Nanti kamu akan mendapatkan nikmat dari situ dan kamu akan ridho. Ya. Dan Allah juga ridho. Kemudian yang berikutnya kan disebutkan di surat itu, kan dulu kamu juga susah kamu itu tidak tahu harus pergi kemana, sampai harus pergi ke Gua Hiro, susah bagaimana caranya mengingatkan itu orang-orang musyrik Arab. Saya kasih jalan ke kamu, saya kasih petunjuk. Dan kamu dulu itu adalah yatim. Ya, kan disebutnya begitu di surat itu, yatim. Tapi sekarang siapa yang menolong kamu bisa hidup seperti saat ini? Saya, gitu. Itu supaya menjadi pengingat kepada Rasul kalau nikmatnya itu banyak. Ya. Maka surat Ad-Duha itu memang dia dulu baru surat ini ya kau Ustaz. Sebagai pengingat, makanya Allah nyebutnya kau Ustaz. Saya tuh udah ngasih loh nikmat kamu banyak. Ya. Harusnya kamu jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah. Nah, kita bolehlah menarik itu juga pada kehidupan kita saat ini. Kalau kita mau lihat lebih dalam, ya sebetulnya kita juga dikasih nikmat itu banyak. Ya. Kalaupun itu sesuatu yang sebetulnya kita tidak senang dengan itu bagian dari kenikmatan. Saya suatu ketika, mungkin beberapa hari yang lalu ya, itu melihat podcastnya Deddy Corbuzier. Dia itu mewawancarai seorang pemain skateboard yang dia itu buta. Dia buta karena residu dari minuman keras. Biasanya numpuk di perut itu malah asap minuman kerasnya itu ke matanya, sehingga matanya itu jadi buta. Ya, tidak bisa melihat. Tadinya dia tidak mau operasi. Waktu bangun, rupanya dia yang dia lihat putih semua. Tapi kemudian hilang karena dia menangis. Nah, di hari-hari berikutnya dia memutuskan mau operasi. Esok mau operasi, pagi bangun udah buta ya. Udah gelap semua. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, kata dia, karena engkau sudah mengambil sesuatu yang amat penting dari diriku, maka gantikan yang lebih penting. Nah, dia pernah berdoa ingin punya istri dengan kriteria tertentu, termasuk dari suaranya. Sampailah ketemu dengan seseorang. Nah, orang itu disuruhnya ngasih voice note ya. Nah, suaranya seperti yang dia. Akhirnya mereka dan si istrinya juga berdoanya sama. Dia menginginkan suami yang dia tidak melihat perempuan lain. Dikasih itu.
Lagi-lagi yang bisa melihat, hati-hati Bapak Ibu dengan doa kita. Dikasih gitu. Yang tadi itu dikasih gantinya istrinya dikasih yang dia mau, suaminya tidak akan mungkin melihat. Itu bagian kausan. Jadi di antara yang menurut kita nggak enak itu ya kekatnya ada enaknya. Nah inilah ayat pertama surat Al-An'am. Sudah, Mas. Oh sudah lewat kapannya. Nah di antara satu ayat yang kita bahas hari ini tentang makna dari inna a'toina al-kautsar. Nanti di ayat berikutnya diperintahkannya Nabi untuk fasolli. Yang fasolli ini bisa banyak makna juga. Ada yang mengartikan itu berdoa, ada yang mengartikan beribadah, ada yang mengartikan sholat dan macam-macam. Dan itu nanti dihubungkan dengan wanhar. Wanhar itu adalah berkurban. Nah, saya kira untuk pertemuan hari ini saja dulu. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.